Semeton pasti sudah tidak asing dengan sosok penceramah yang berasal dari India yang bernama Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ini selain piawai dalam menyampaikan dakwah agama Islam, dia memiliki kelebihan menghafal beberapa dari ayat Weda. Beberapa sloka-sloka dalam Weda dia hafal, dan bahkan dia hafal kalau Weda ada 4, kemudian pembagian wahyu Tuhan dalam Weda Sruti dan tulisan-tulisan dalam Weda Smriti. Semeton Channel, meski terkadang ada beberapa yang tidak tepat. Nah, kelebihan daripada Dr. Zakir Naik ini dalam menghafalkan ayat-ayat dalam Weda justru terkadang melebihi para orang-orang Hindu yang sering bertanya dan berdebat dengannya. Nah, Semeton Channel, kejadian itulah sering dijadikan senjata oleh Dr. Zakir Naik, membuat siapa saja yang berdebat dengannya pasti kalah dan tidak berkutik dibuatnya. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kecerdasan Dr. Zakir Naik ini dalam menghafal memang sangat piawai. Namun Semeton Istana Channel, siapa sangka keberadaan Dr. Zakir Naik sangat tidak disukai di India. Tentunya bagi beberapa atau banyak mayoritas orang Hindu di sana. Mereka menginginkan Dr. Zakir Naik ini diusir dari negerinya. Semeton Istana Channel, ternyata Dr. Zakir Naik juga bermasalah di Malaysia. Kali ini Dr. Zakir Naik dituliskan meminta maaf setelah menghina agama Hindu yang ada di Malaysia. Dilansir pada laduni.id, Zakir Naik, dai kondang asal India yang menyampaikan permintaan maaf pada hari Selasa 20 Agustus tahun 2018. Dilansir pada laduni.id, Dr. Zakir Naik, seorang dai kondang asal India yang menyampaikan permintaan maaf pada Selasa 20 Agustus 2019 setelah ia diinterogasi selama 10 jam oleh kepolisian Malaysia terkait komentarnya yang dianggap bernada rasial. Dr. Zakir Naik menyatakan, meski saya sudah memberikan klarifikasi, saya rasa saya berutang permohonan maaf kepada semua orang yang merasa sakit hati karena kesalahpahaman ini. Zakir kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa ia tak pernah bermaksud menyakiti hati orang lain, apalagi satu komunitas. Sangat sedih melihat kerangkaian kejadian ini dapat menyebabkan umat non-muslim menyebut saya rasial, kata Zakir Naik. Pernyataan itu berlanjut, saya juga sedih karena mereka yang terluka dan tak mendengar langsung ceramah saya, tapi mendapatkan anggapannya dari kutipan yang di luar konteks. Teman-teman Channel, demikianlah alasan atau Dr. Zakir Naik memberikan komentarnya. Tentunya masyarakat Malaysia bukanlah masyarakat yang bodoh, yang tahu bisa membedakan. Zakir mengatakan bahwa semua ini membuatnya sedih karena dapat mencoreng citra Islam buruk dan membuat orang ingin menjauh dari agama tersebut. Nama Zakir memang sedang ramai pada saat itu diperbincangkan di Malaysia karena dianggap memicu perpecahan dalam negara. Sejumlah menteri sampai-sampai mendesak agar pemerintah Malaysia mengusir dai yang masih memegang status penduduk tetap itu. Konflik ini bermula ketika Zakir menyebut umat Hindu sebagai minoritas di Malaysia memiliki hak 100 kali lipat ketimbang umat Muslim yang juga merupakan minoritas di India. Di samping itu, Zakir juga pernah mengatakan etnis Cina di Malaysia hanya tamu dan seharusnya dipulangkan ke negara asalnya. Perkara ras dan agama sendiri merupakan isu sensitif di Malaysia, di mana Muslim menjadi mayoritas dengan porsi 60% dari total 32 juta warga. Kontroversi ini berujung pada pelarangan ceramah Zakir Naik di seluruh wilayah Malaysia. Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Malaysia, Asmawati Ahmad,
mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan keamanan nasional, ujar Ahmad kepada Malay Mail. Teman-teman di Istana Channel, kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Malaysia, negara yang porsinya 60% adalah orang Muslim di sana, tetapi mereka adalah negara yang damai dan sangat menjaga toleransi. Kedatangan Dr. Zakir Naik justru membuat suasana di Malaysia menjadi gaduh. Meski aparat dan orang-orang di Malaysia beragama Islam, mereka pun menyatakan ketidaksukaannya dengan gaya ceramah Dr. Zakir Naik ini. Dr. Zakir Naik sempat diinterogasi, dan atas itulah beliau mengatakan permohonan maaf. Teman-teman di Istana Channel, tentunya sebagai sosok yang sudah kondang, mestinya beliau bisa menyampaikan pesan-pesan yang teduh. Kenapa harus mengusik agama lain dan agama lain? Kenapa tidak fokus saja dalam menyampaikan dakwah-dakwah tentang agama, tanpa harus menyinggung agama-agama lain yang sudah pasti minoritas? Inilah yang sangat disayangkan. Mestinya dengan ketenaran saat ini yang dimiliki, Dr. Zakir Naik bisa membuat dunia menjadi adem dan sejuk dengan kata-kata yang bisa menyejukkan dan mendekatkan para jemaatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap toleransi kepada semua umat yang ada di dunia. Bagaimana pendapat Anda, teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar.